kesetiaannya yang berasal dari kesungguhan hati dan kesetiaannya dengan segala konsekuensi yang harus ia pikul ke depan. Karena betapa beratnya bagi dia untuk menyampaikan kepada bangsanya sendiri berita dari Tuhan. Bapak Mama, menyampaikan sesuatu kepada orang dalam lebih berat daripada kita kasih tahu kepada orang luar. Mendidik anak sendiri lebih berat daripada kita mendidik orang lain pun anak gitu. Menyampaikan berita kebenaran kepada orang yang kita tidak kenal, dia lebih ringan daripada kita menyampaikan kepada keluarga sendiri. Telu siapa? Lu anak baru kemarin, beta yang lahir sang lu. Ini yang sedang dialami oleh Yesaya. Dia terima tapi dia sadari bahwa ini pekerjaan berat, tidak gampang menjadi seorang nabi bagi bangsanya sendiri. Karena penolakan itu pasti akan terjadi, Bapak Mama. Penolakan itu akan terjadi terhadap seruan Nabi Yesaya sebagai yang diutus oleh Allah. Karena itu Yesaya bertanya kepada Tuhan, berapa lamakah berlangsung kekerasan hati yang mendatangkan hukuman ini ya Tuhan? Jawab Tuhan bilang apa, Bapak Mama? Hukuman itu bersifat menyeluruh sampai kota-kota menjadi sunyi, sampai rumah-rumah menjadi kosong, sampai penghuni-penghuni dibawa keluar ke tempat pembuangan, sampai tanah pusaka dirusak oleh musuh-musuh, menginjak dan menjarahnya. Di negeri itu tidak ada lagi apa-apa selain yang ada sisa-sisa yang kecil saja. Mereka yang digambarkan seperti tunggul yang berdiri setelah sebatang pohon ditebang, dan tunggul yang tertinggal itu akan keluar tunas yang kudus. Bapak Mama, saudara-saudari, melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini ada beberapa catatan penting yang kita belajar bersama di bawah tema besar panggilan untuk pemulihan. Untuk menjawab pertanyaan di awal renungan, bagaimana bentuk panggilan kita untuk sebuah pemulihan di tengah-tengah kehidupan yang kita alami. Yang pertama, Bapak Mama, saudara-saudari, dalam ayat 1 sampai ayat 4 berbicara dengan jelas tentang kebesaran Tuhan yang begitu dahsyat. Syarat dari mereka yang dipanggil untuk membuat perubahan dan pembaharuan adalah mereka harus melihat dan menyaksikan serta mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Orang-orang yang dipanggil Tuhan adalah mereka yang berada dalam lingkungan kekuasaan Allah. Mereka ada dalam pandangan kemuliaan Allah, dan mereka berada dalam mengalami kekuatan Allah sendiri. Yesaya menyaksikan Tuhan duduk di atas tahtanya, dan para serafim memuji kemuliaan Tuhan. Untuk menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Mama, saudara-saudara, untuk melaksanakan tugas perubahan dan pembaruan serta pemulihan, perlu ada pengakuan daripada diri kita tentang kemahakuasaan Allah. Tidak gampang Tuhan, tidak gampang Bapak Mama, saudara-saudara, untuk kita mengakui kebesaran dan kuasa Allah. Semua orang bisa bicara percaya kepada Tuhan, tapi untuk mengakui dengan sungguh-sungguh kebesaran dan kemuliaan Tuhan, bukanlah perkara yang mudah.
Kita percaya pada Tuhan, tetapi kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada Tuhan, tapi kita masih mengandalkan kehebatan, kepintaran kita. Panggilan untuk pemulihan tidak mungkin berlangsung atas orang-orang seperti itu. Amin ya Bapak Mama ya. Kita ngomong kita ini percaya Tuhan, tapi kita mengandalkan kehebatan kita. Kita mengandalkan kepintaran kita, mengutamakan ego kita. Pemulihan, pembaharuan tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini. Karena itu setiap orang yang dipanggil untuk pemulihan, pembaharuan, ia harus benar-benar mengalami kebesaran kuasa Tuhan dalam hidupnya. Ia percaya dengan sungguh-sungguh dan selalu mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan dalam menjawab panggilan itu. Hal yang kedua, Bapak Mama Saudara-saudari, kita baca dalam ayat 5-7. Bagaimana pengakuan Yesaya akan kelemahan dan dosanya dalam dirinya sendiri. Yesaya sadar bahwa dia dipanggil oleh Allah yang kudus. Ia sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan oleh karena kelemahan dan keberdosaan yang melekat pada dirinya. Karena itu, jika ia mau melakukan sebuah tugas pembaharuan, pemulihan, maka ia harus memulai dari dirinya sendiri. Sebelum Yesaya menerima tugas sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang nabi, menjawab panggilan Tuhan untuk pemulihan bagi bangsanya, Yesaya memulai dengan memulihkan dirinya sendiri. Dalam ketakutan, Yesaya berkata, celakalah aku, binasalah aku, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Bapak Mama, kadang-kadang mengaku dosa ini kita hanya formalitas ketika kita dalam kebaktian. Karena dalam liturgi, mau son mau, suka son suka, ada bagian yang disebut dengan pengakuan dosa. Jadi kadang-kadang doa pengakuan dosa itu, saya lihat banyak orang son berdoa. Dia ada bisik kiri, bisik kanan. Kadang doa pengakuan dosa ini sebagai kesempatan untuk dia keluar di belakang, di urusan di kantor kecil, di makan siri kok kasih terang mata. Karena pasti sebentar kalau mampu yang khotbah akan lama, jadi kau kasih terang mata. Sulit bagi manusia mengakui dia pun dosa, sulit. Sehingga Alkitab bilang kita lebih suka kita sibuk dengan orang pembalok daripada selumbar yang dikotong pemata. Yesaya mengingatkan kepada kita, sebuah proses pemulihan harus memulai dari diri kita sendiri.